Ini adalah TV dari Panasonic. Wah, kualitas gambarnya anti burik, bisa untuk menikmati berjuta momen asik. Bodinya yang tipis bisa bikin tamu langsung ngelirik. Dan dengan hanya satu klik langsung bisa nonton film di Netflix. Ya udah, nggak usah kebanyakan gimmick, selamat menonton. Orang-orang baik. Jadi nama lengkap dari TV ini adalah Panasonic OLED Android TV TH55JZ950G. Ukuran dimensinya itu 55 inch dan ada banyak banget fitur yang dijanjikan atau ditawarkan sama Panasonic di seri yang ini. Jadi kalau kalian lihat di boxnya banyak banget nih janji manisnya. Tapi nanti akan kita buktikan ya. Jadi pertama dia udah built-in dengan Netflix, terus juga ada Chromecast. Jadi kalian bisa memutar gambar yang ada di HP atau device kalian yang lain yang support Chromecast untuk dikoneksikan secara mirroring ke TV yang ini. Terus juga ada 4K Color Engine. Nah, ini adalah picture engine atau prosesornya dari TV yang satu ini. Jadi dia ada fitur upscaling dan kalau saya lihat di websitenya dia juga memiliki fitur untuk mengenhance gambar terang dan juga gambar gelap. Jadi kayak semacam XDR gitulah. Jadi gambarnya bisa lebih natural. Terus juga ada Hexa Chroma Drive. Jadi Hexa Chroma Drive ini adalah sebuah fitur yang bisa mengenhance warnanya biar warna yang ditampilkan oleh TV ini sesuai dengan apa yang pengen ditampilkan oleh film direktornya. Dan fun fact, TV yang satu ini diklaim diciptakan sama pro filmmaker juga. Jadi bisa sesuai gitu. Dan terus juga ada Dolby Vision Atmos, hands-free voice control. Jadi kalian bisa pakai Google Voice Assistant-nya kalau misalkan pengen ganti film Netflix, gak usah ngetik satu-satu di remote karena ribet. Terus juga ada slim design. Nah ini ya yang saya penasaran, ini OLED-nya ini ya, dia sebagus apa? Untuk dimensinya dia 55 inch dan akan saya coba di meja bracket ini apakah dia bisa. Kalau nggak bisa kita akan move ke ruangan yang atas dan kita pakai dengan mount bracket. Dan untuk TV-TV sekarang ya, apalagi yang ukurannya di atas 55 inch itu udah dimudahkan. Jadi kalau misalkan kalian lagi unboxing dan nggak ada yang bantuin, lebih gampang karena kita buka ke atas, TV-nya akan tetap ada di bawah. Dan di dalam paket pembeliannya, coba kita lihat. Jadi ini ada remote-nya, dan untuk remote-nya ini ada banyak pilihan menu ya, seperti ini. Tadi kan di box-nya ada built-in dengan Netflix, jadi kalau misalkan di remote-nya, karena udah built-in dengan Netflix, jadi ada tombol dedicated sendiri. Kalau kita pengen memutar film di Netflix, tinggal pencet aja, bakalan langsung menuju Netflix. Dan ini kita juga dapat stand-nya, dan untuk stand-nya nih, karena suaranya dia kayak mirip orang jualan angsle, berarti ini besi ya, karena ting ting ting. Terus kita dapat kabel power, terus dapat kabel audio, dan juga buku garansi. Ada gunting, bukan, ini gunting saya sendiri ya. Dan ini yang saatnya kita tunggu-tunggu. Karena saya suka banget untuk unboxing TV yang ukurannya besar. Karena kardus-kardus TV yang sekarang itu mudah gitu. Caranya seperti ini aja. Jadi kita angkat ya. Kita harus lepas dulu nih kunciannya yang ada di sini. Nah seperti ini, baru dia bisa diangkat. Jadi nggak mungkin ketika di jalan lagi ekspedisi itu keangkat-angkat sendiri. Oke, wih ini enteng banget ya. 1, 2, set. Oh pelan-pelan karena ini OLED jadi panelnya bakalan tipis banget. Oh ya. Wow ini tipis ya, ini tipis banget sih. Nah kalau kita lihat ketebalannya itu masih tebel tablet ini ya. Padahal ini lumayan tipis loh. Nah segini bayangkan lebih tipis dari ini. Wah ini iPhone 13 Pro Max ternyata tebel banget ya. Segini loh. Cuman memang dia masih ada komponennya ya di bagian belakang ini. Jadi kalau misalkan dibilang tipis secara keseluruhan, enggak. Karena di sini ada 4K Color Engine, Hexa Color Drive, komponen-komponen tadi, prosesor engine-nya tadi. Jadi nggak mungkin kalau misalkan semuanya tipis. Tapi ini gila ya, ini Air Slim design banget. Dan untuk build quality-nya, waduh. Jadi untuk frame-nya ini, dia udah pakai aluminium yang nggak pakai plastik. Jadi kalau secara build quality, coba ya saya ketok dikit aja ya, karena ini tipis banget, saya takut. Wih, ini sih kalau secara build quality, wow ini bagian sininya dia pakai plastik ya, untuk bagian komponen yang di belakang. Cuma untuk frame-nya ini malah dia yang pakai aluminium. Jadi di sini ada 2 baut, saya tadi cari di plastiknya kok nggak ada, ternyata dia mancep di sini ya. Jadi stand-nya ini menurut saya sih harusnya dibikin magnet atau dibikin sistem gimana biar lebih praktis gitu, nggak usah dibaut seperti ini. Di sini ada tulisannya, please remove this clear protection film carefully before operating your TV. Jadi intinya sih copot aja dulu kaca filmnya sebelum TV-nya dioperasikan karena takutnya kepanasan dan dia meleleh. Kalau leleh terus lelehannya jatuh ke sini kan bahaya ya.
Terus di bagian belakangnya ini ada input powernya ada di sini dan desainnya ini minimalis banget bahkan dari bagian belakang ya. Di sini ada jalur untuk kabel, jadi kalau misalkan mau pakai kabel manajemen, di sini ada 4 mount bracket, 1, 2, 3, 4 VESA mount bracket. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang Airstream desain Panasonic OLED ini pakai mount bracket bisa. Terus di sini, di sini ini ada tempatnya untuk beberapa port. Jadi kalau saya lihat di sini ada port apa aja nih. Jadi di sini ada audio jack, terus ada input untuk antena, ada USB 2.0, terus ada HDMI yang support ARC. Jadi kalau misalkan kalian punya digital audio atau audio yang support ARC, pakai port ini aja karena suaranya akan lebih bagus. Terus juga ada HDMI 2 lagi dan ada input LAN. Jadi kalau kalian nggak pengen keganggu ya streaming film bisa pakai LAN-nya ini. Dan menurut saya ini langkah yang pinter dari Panasonic ya, karena biasanya semakin banyak port yang kita masukin, kabelnya akan semakin rame. Nah kalau misalkan kita tutup seperti ini kan nggak bakal kelihatan ya. Terus kabelnya bisa kita lewatkan sini, terus ke sini, terus turun ke bawah sini. Jadi secara kabel manajemen akan terlihat lebih minimalis, lebih sleek, lebih simple lagi. Dan kalau kalian lihat di sini ada joystick, loh gila ya. Jadi kalau misalkan remote-nya mungkin masih ketelisut atau nggak tahu di mana, belum ketemu, kalian bisa pakai joysticknya ini nih. Jadi kayak monitor gaming yang mahal. Pakai joystick seperti ini. Terus di atasnya joystick yang juga menjadi tombol power ini, dia ada slider atau tombol untuk mic. Jadi kalau misalkan kalian mau mute tinggal digeser ke sini. Dan kalau misalkan kalian mau pakai fitur hands free voice controlnya tadi yang nggak usah pakai remote, nggak usah dipencet, bisa dislidekan ke kiri untuk menyalakan mic-nya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba setup TV dari Panasonic dengan panel OLED dengan desain yang super slim ini. Dan ternyata memang pernah diaktifasi ya, tapi ya nggak apa-apa karena lebih memudahkan saya nggak perlu setup lagi. Dan kalau kalian lihat di sini karena dia Android TV, jadi kalau misalkan kita mau download banyak aplikasi di Play Store-nya, ya bisa. Jadi kalau misalkan kita mau main gamenya yang memang support Smart Android TV seperti Asphalt 8, terus juga ada Shark Evolution, Dead Trigger, ini bisa. Terus platform-platform seperti Netflix, Disney Plus juga bisa kalian download di Play Store ini. Atau kalau yang lokal ya ada Mola TV, terus juga ada video. Nah, kalau ini sih udah beneran panel OLED ya, karena warna hitamnya kalau kalian lihat di sini entah di kamera bisa terlihat atau enggak, tapi ini hitamnya pekat banget. Kenapa panel OLED itu warnanya bisa hitam pekat banget? Karena panel OLED itu cara kerjanya dia memiliki masing-masing LED-nya. Jadi kalau misalkan dia menampilkan warna yang hitam, LED-nya akan dimatikan. Berbeda dengan panel LCD yang kalau menampilkan gambar hitam itu brightness-nya kayak dikurangi gitu. Jadi kalau kalian lihat di panel LCD biasanya masih ada screen bleeding. Nah, kalau OLED kan benar-benar kayak lebih vivid dan pekat gitu hitamnya. Dan nah ini kan ada kecerahan dinamis yang kalau misalkan bahasa Inggris itu adaptive brightness. Dan ini kalau misalkan kita coba, tolong kita coba matikan dulu ya untuk 2 lampu utama aja. Nah kalau kalian lihat brightness-nya akan menyesuaikan. Jadi dia akan pelan-pelan, nggak langsung tap gitu ya, tapi dia akan pelan-pelan kayak ada semacam transisinya. Nah itu udah mulai berkurang tuh brightness-nya. Semoga aja di kamera kelihatan ya. Nah, jadi perpindahan brightness-nya itu lebih smooth. Dan sekalian aja ya, karena ini udah di Netflix dan saya mau nyobain kualitas gambarnya, jadi saya mau nyobain juga untuk hands-free voice control-nya. Oke Google, putar 40 hari bangkitnya pocong di Netflix. Sepertinya 40 hari bangkitnya pocong tidak tersedia di Netflix, tapi ini dia beberapa infonya. Kok bisa nggak ada? Tadi ada trailernya, mungkin karena filmnya baru ya. Jadi database-nya Google belum lengkap. Mana tadi? Oh, atau masih coming soon ya? Coming soon kok itu. Dan ternyata ini film lama ya, 2008 dan dia resolusinya ada di XD. Sekali aja kita cobain untuk 4K upscale-nya. Karena tadi kan kalau kita lihat di box-nya, Panasonic ini menjanjikan dia memiliki fitur 4K Color Engine yang bisa meng-upscale konten XD dan juga Full HD. Ini XD. Coba kita lihat fitur upscale-nya seperti apa, apakah dia bisa mendekati 4K. Ini film 2008, film yang lumayan lama. Dan kenapa saya pilih film horor? Karena film horor itu kan biasanya, apalagi horor Indonesia ya, banyak gambar gelapnya. Jadi saya mau liatin untuk kontrasnya kayak gimana. Dan untuk film tahun 2008, berarti film keluaran 13 tahun lalu. Aduh, ngeri banget ya, kok horor banget. Merinding loh saya ini ya. Dan kalau kalian lihat gambarnya itu entah di kamera bisa ada perbedaan atau enggak ya, tapi untuk sebuah film tahun 2008 terus resolusinya juga HD, dia masih terlihat film 2015 lah. Walaupun memang harus diakui ini nggak terlihat seperti film 2021 karena mungkin kameranya yang dipakai film direktornya beda.
Dan Panasonic ini memiliki fitur yang tadi, karena dia dibuat oleh film Promaker, jadi warnanya itu diklaim sesuai dengan apa yang pengen ditampilkan oleh film Promaker-nya. Jadi ini adalah warna yang pengen ditampilkan oleh sutradaranya si 40 hari bangkitnya pocong ini. Dan sekarang kita cobain untuk nonton konten yang support Dolby Vision ya, karena TV-nya udah support Dolby Vision. Nah ini ada konten yang udah support Dolby Vision juga. Ini Squid Game. Squid Game ini juga Dolby Vision, jadi kita klik. Dan kalau kita, nah akan ada muncul notif seperti ini ya, Dolby Vision. Selain Dolby Vision, TV ini juga support Dolby Atmos. Jadi apa itu Dolby Vision, Dolby Atmos? Ini adalah sertifikasi yang dikasihkan ke TV yang suara dan juga gambarnya udah mirip banget dengan sinema atau bioskop. Putar 4K XDR di YouTube. Nah ini kalau XDR-nya nyala, dia juga akan ada notif di kirinya tadi XDR. Dan wah, kalau nonton konten yang XDR kayak gini ya. Oh, coba ini resolusinya udah kayak 4K nih, tapi coba kita cek untuk resolusinya. Oh, dia ada di 1440p 60 fps ya, belum di 4K. Jadi feel-nya udah kayak 4K, cuman saya coba dulu di 1080p atau Full HD. Apakah dia masih terlihat seperti 4K? Nah, ini dia 1080p nih. Tapi kalau kalian lihat detail gambarnya masih dapat banget ya. Jadi upscaling-nya menurut saya sih masih cakep banget. Wah, detail gambarnya ya. Oke, kelihatan nggak Tom di kamera tapi Tom? Karena susahnya nge-review sebuah TV itu mirip-mirip seperti audio lah. Karena yang ditampilkan oleh layar kalian mungkin bisa berbeda-beda. Tergantung dengan color gamut warna kalian, brightness warna kalian, spesifikasi warna kalian. Tapi kalau kalian lihat di sini ya. Nah, emang kalau panel OLED itu untuk entertainment enak banget sih ya, karena warnanya itu bisa lebih vivid gitu. Jadi kalau kalian lihat hijaunya itu seger banget. Tuh ya. Padahal ini masih ada di resolusi Full HD. Nah, ya kalau kalian lihat kontras rasionya, warna area yang terang, area yang gelap itu bagus banget, detail gitu ya. Saya itu takut ular sebenarnya, tapi karena dia warnanya indah jadi nggak takut. Matok lagi ya. Sabar ya. Terus kalau untuk mode gambarnya di sini kita bisa pilih film. Dari tadi yang kalian lihat itu adalah mode film. Terus ada mode user juga, terus mode olahraga, mode standar, dan juga ada mode jelas. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka mode film ya, karena di mata itu kayak lebih adem gitu. Terus mode suaranya juga ada olahraga, musik, dan juga standar, ada untuk nge-sleep juga. Terus kalau kalian mau koneksikan dengan HDMI atau ARC tadi tinggal pilih di bagian sumber ini. Oke lah, sekarang kita coba untuk kualitas suaranya. Dan ini volumenya ada di 16% ya. Kita coba 50% dulu lah. Ini 30 aja udah kenceng banget ya. Wah, ini suaranya imersif banget sih ya. Untuk sebuah TV yang sebenarnya slim. Makanya kenapa tadi komponen di bagian belakangnya itu gede, karena untuk speakernya yang powerful ini. Kita coba di 50% lah. Ini. Kak, kebantaran Tom. Kok digerebek uang Tom? Kak, aman ya? Ini volume 50% ya, tapi sekencang ini loh. Dan suaranya ini memang kayak surround. Ya. Gila. Habis ini kalau misal mau ref, saya mau volume 100% ya. Apakah dia pecah atau enggak? Enggak pecah suaranya ya. Coba lagi ya. Oke ya. Saya takut digerebek ya. Suaranya 100% di volume 100% nggak pecah. Jadi ini Panasonic nih bos. Saya kan udah bilang tadi di intro. Ini brand yang lagi hot-hotnya. Panas on nih gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya, desainnya ini simple banget, jadi kayak nggak ada frame-nya gitu ya, tipis, air slim. Bahkan Panasonic merelakan logonya itu kecil aja di bagian pojok kanan. Jadi benar-benar nggak ada yang mengganggu. Kalau kalian lihat TV ini kayak langsung fokus ke filmnya gitu. Terus kalau kalian akhirnya memutuskan untuk beli TV Panasonic ini, pastikan meja kalian itu paling nggak lebih dari 1200 mili atau sekitar 120 cm. Meja saya ini 120 cm karena dimensinya TV ini kalau misalkan
Gak kita hitung dari standnya ya, itu 1266 mm. Terus biasanya kalau saya nge-review TV seperti ini, banyak yang tanya, Bang, ini hemat daya gak? Dan TV Panasonic ini dia sudah memiliki energy rated power 330 watt. Dan kalau misalkan di mode standby itu hanya 0,5 watt. Jadi kalau kalian pertanyaannya apakah hemat listrik, ya hemat banget lah. Kalau dibandingkan dengan hairdryer pasangan kalian, hairdryer itu bisa 500 bahkan ada yang 1000 watt. Jadi hairdryer itulah yang bikin tagihan listrik kalian bengkak. Dan sekarang kita cobain untuk fitur mirroringnya ya. Jadi kita tinggal select aja kalau di iPhone. Nah, ada screen mirroring seperti ini dan kalian pilih yang AS4K ini. Karena ini pakai aplikasi yang namanya AirScreen. Nah, seperti ini. Dan ya udah langsung ya seperti ini. Nah, tuh ya. Tuh. Ini ada WA tadi istri saya apa nih? Belum selesai. Siapa nih? Ini siapa nih? Jadi ya kalau misalkan kita putar seperti ini dia akan full screen. Nah, ya jadi ada tuyul di situ ya. Anak-anak ini emang parah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Panasonic OLED Android TV TH55JZ950G 55 inch OLED 4K Pro UHD Smart Android TV kali ini. Untuk harganya yang SKU 55 inch yang kita review ini harganya sekitar 25 juta rupiah. Link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nggak bisa dibilang murah secara nominal, tapi kalau dibandingkan dengan brand ternama lain yang sama-sama pakai panel OLED, masih value for money banget. Dan kalau kalian udah lihat langsung gimana kualitas gambarnya panel OLED di TV Panasonic ini, bagus banget sesuai dengan tagline-nya. See it all, feel it all. Dan fun fact, TV dari Panasonic ini dibuat oleh pro filmmakers. Jadi apa yang ditampilkan sama filmmakernya akan benar-benar sama dengan apa yang ditampilkan sama panel TV ini. Jadi kita bisa menikmati berjuta momen asik dengan keluarga di rumah. Kalau emang kebutuhannya sering nonton streaming di Netflix atau platform lain, menurut saya kalian harus cobain. Karena ya biasanya orang yang nonton TV itu orangnya komit. Jadi kalau kalian cari pacar, carilah pacar yang suka nonton TV. Kenapa? Karena biasanya orang yang nonton di TV itu nggak mungkin skip. Karena kalau saya pribadi ya nonton di TV itu malas kayak nyekip pakai remote gitu ribet. Kalau nonton di HP bisa saya skip dengan mudah, tinggal di slide-slide aja. Tapi kalau saya udah nonton di TV pasti nggak saya skip. Jadi saya nonton komit sampai filmnya habis. Dan kalau pakai TV dari Panasonic ini, saya jamin secara visual yang ditampilkan nggak akan ada alasan untuk skip. Kecuali emang filmnya yang layak untuk di skip. 4K upscalingnya juga berjalan dengan baik. Seperti yang kalian lihat tadi, kita putar film 2008 yang masih XD. Tapi gambarnya kayak film-film yang masih baru lah, 2015 lah. Detail gambarnya juga udah bagus banget dengan Dolby Vision XDR-nya. Suaranya juga udah cinematic surround dengan Dolby Atmos. Hexacolor drive-nya juga bikin warnanya terlihat super natural. Fitur-fitur smart seperti Google Assistant, Chromecast, dan kontrol dari remote juga fluid banget. Super responsif. Dan yang paling saya suka adalah desainnya yang clean, sleek, dan minimalis. Mau ditaruh di meja seperti ini oke, mau ditaruh di dinding, wah tambah oke ya. Karena ini tipis banget. Intinya kalau kita punya TV ini di ruang tamu, terus ada tamu, paham kan ya? Kita taruh TV ini di ruang tamu, terus ada tamu, tamunya pulang, kita pasti digibain. Wah gila ya, teman kita sekarang udah kaya ya, TV-nya mahal banget. Terus kalau kita ngomongin garansi dari Panasonic TV ini 1 tahun spare part dan servis bisa di semua service centernya Panasonic. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya dia nggak punya fitur ALLM atau Auto Low Latency Mode. Jadi buat yang suka main game di TV, jangan main game yang super kompetitif. Tapi kalau untuk game PS5 yang open world, bukan game FPS masih oke. Terus kalau untuk kekurangan lain, remote-nya ini nggak pakai Bluetooth ya. Jadi kalau misalkan saya arahkan ke sana, dia nggak bisa beroperasi. Harus disenterkan, ditembakkan di bagian indikatornya ini dia baru bisa. Tapi terlepas dari kekurangannya ini, menurut saya Panasonic TV ini pas banget jadi pilihan buat nikmatin berjuta momen asikmu dan keluarga di rumah. Apalagi desainnya ini tipis banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye. Tom, wipis.